Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Saris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah handphone Xiaomi Note 4 ya. Jadi Xiaomi Note 4. Jadi kasusnya ini perhatikan, kalau saya tekan on off-nya, di sini handphonenya bergetar. Nah, ini handphonenya bergetar. Nah, kalau kita center ya, kalau kita lihat dari cahayanya di sini ada tulisannya MI. Ada tulisannya MI, ini artinya lampunya ini nggak nyala. Jadi handphonenya hidup, tapi di sini tulisannya ada MI, berarti ini kasusnya lampunya nggak nyala. Oke, gimana kalau letak kerusakan handphone ini ya? Sebelumnya kita bongkar dulu ya. Kita akan melakukan pengukuran dulu. Oke, ini mesinnya. Ini mungkin belum pernah dikerjakan ya. Kita bongkar dulu. Untuk pengukuran lebih bagus mungkin kalau saya pakai mikroskop ya. Sini. Nah, yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan mengukur di jalur backlightnya ya, atau jalur lampunya. Oke, perhatikan di mikroskop. Jadi ini apometer yang kita akan gunakan untuk pengukurannya ya. Kita lepas dulu LCD-nya, fingerprint-nya. Oke. Nah, untuk jalur LCD ini ya, kita bisa buka skema diagramnya ya. Kebetulan saya juga punya skema diagram ini, tapi saya juga punya aplikasi Retrax ya. Jadi sini saya akan menggunakan aplikasi Retrax untuk bantuan jalur saja. Jadi saya rekomendasikan selalulah membuka skema diagram itu untuk memudahkannya. Tapi ini karena video tutorial seperti ini, jadi saya buka Retrax saja. Jadi perhatikan. Nah, di sini ya. Kita buka jalurnya ya di sini. Jadi di sini saya pilih LCD backlight ya. Sini saya pilih LCD backlight ya. Nah, di sini jalurnya ada 4 ya. Coba pertama kita ukur dulu hambatan dalam di jalur LED A. Nah, LED A ini bisa kita ukur di sini. Perhatikan, bisa diukur di kapasitor yang ini. Ya, bisa di kapasitor yang ini, kaki nomor 3 ini ya. Nah, atau kaki nomor 4 di konektornya. Terus LED K-nya, LED katodanya bisa di kaki nomor 3-nya. Terus LED K2-nya bisa diukur di sini, di sebelah sini ya. Kaki nomor ini, di kaki inilah yang di bawah ini. Nanti kita ukur ya. Nah, sekarang coba kita ukur satu persatu jalurnya. Perhatikan, saya ukur dulu LED anodanya ya. Jadi LED anoda, saya ukur di LED anodanya. Di sini ada jalur ya. Jalurnya ada ya. Ini di jalur LED anodanya. Terus coba kita ukur di LED katodanya di sebelahnya ini. Nah, di LED katodanya ada. Nah, terus kita ukur lagi di LED katodanya yang di sini. Sini. Nah, jalur LED katodanya ada.
Oke ya. Artinya ini jalurnya tidak putus. Tapi kenapa lampunya tidak nyala? Ya oke. Ini yang pertama kita baru hanya ukur hambatannya ya. Coba kita ukur tegangannya. Jadi tegangannya ini kita pasangkan LCD-nya. Ya. Jadi kita hanya mengukur, fokuskan pengukuran di LED anodanya ya. Karena LED anoda itu mengeluarkan tegangan yang sebesar 16 volt lebih. Biasanya 16 volt bisa sampai 20 volt. Jadi saya pasang baterai di sini ya. Ini saya pasang baterainya. Ini baterainya. Nah, di sini saya akan ukur tegangan di LED anodanya. Jadi pasang baterai itu seharusnya LED anodanya harus ada keluar 4 volt atau sebesar tegangan baterai. Gitu. Jadi perhatikan saya ukur. Saya pindahkan dulu skala pengukuran tegangan. Sini perhatikan saya ukur di LED anodanya, ini tegangannya nggak keluar ya. Oke, nggak keluar tegangannya. Nah, kalau kasus seperti ini kebanyakan rusak di bagian koilnya ya, koil dari jalur IC lampunya gitu. Oke, untuk itu kita bongkar dulu handphonenya. Kita untuk memastikan di mana rusaknya. Dulu ya. Oke, ini mesinnya. Nah, jalur IC lampunya itu ada di belakang sini. Jadi dia itu gabung dengan PMI ya, PMI 8952. Ini komponennya. Ya, coba kita lihat di mikroskop. Nah, jalur lampunya itu dia lari ke sini, dari koil terus ke dioda ini ya. Jadi yang pertama itu dia ke koilnya dulu terus ke dioda ini. Dari mana saya tahu? Dari skema diagramnya ya, atau bisa kita lihat dari retraksi ini. Kan ini ya, kita lihat dari LED anodanya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini dia hanya jalur LED anodanya langsung. Nah, sebenarnya sebelum dioda ini ada koil dulu. Jadi ada koil di sini, ini di sini dulu baru ke dioda ini. Oke, ini agak kurang lengkap juga sih sebenarnya ya. Karena sebelum ini langsung aja, sebenarnya ini harus melalui dioda juga ya. Koil dulu. Tapi ini langsung di dioda, kan enggak masalah. Sekarang kita lakukan pengukuran di jalur ini, di jalur saya maksimalkan di koilnya dulu ya. Saya maksimalkan di koilnya dulu. Tapi kalau dilihat di sini ini bekas ada kayak terbakar begini ya, kayak pernah terbakar lah seperti ini. Jadi saya fokuskan di koilnya dulu, apakah koilnya ini putus atau tidak gitu. Kita ganti pengukurannya. Ini 2.
Oke ya. Jadi dari hasil pengukuran kita dapat itu ternyata koilnya yang rusak ya. Koilnya ini putus. Jadi perhatikan, kalau kita ukur bolak-balik kanan kiri ya, ini nilainya nggak sama. Diukur bolak-balik itu nilainya nggak sama. Perhatikan, yang satu 061, yang satunya 272. Berarti ini koilnya rusak. Jadi solusinya ini tinggal kita ganti koilnya. Nah, untuk penggantian koil bisa kita ganti dari koil handphone lain ya. Bisa dari handphone lain. Sini saya coba cari bangkaian dulu ya. Sini saya pakai bangkaian Xiaomi Redmi 4X yang MediaTek ya. Saya ambil di koilnya yang IC charge-nya. Jadi saya akan lakukan penggantian. Ini saya angkat. Oke, koilnya sudah kita angkat. Terus kita nanti akan pasangkan di sini. Kita ganti ya. Ini koil ini akan saya ganti di sini. Ini saya akan angkat dulu. Nah, untuk kawan-kawan yang belum terbiasa angkat komponen atau angkat IC, ini usahakan komponen ini ditutup dulu pakai anti panas ya. Tapi di sini saya tidak tutup dulu. Saya tidak tutup langsung saja. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang belum biasa angkat IC, itu ditutup dulu pakai anti panas atau bisa pakai kaleng seperti ini. Untuk lebih aman gitu ya. Oke, kita berangkat. Nah, triknya agar misalkan kawan-kawan ingin pemasangannya lebih cepat ya, jadi di kakinya ini kita tambahi timah ya, entah timah cair atau timah gulung, itu boleh. Kalau mau kawan-kawan misalkan sudah angkat IC atau angkat kapasitor atau angkat koil ya, itu tambahi timah supaya lebih cepat nanti di pemasangannya.
Oke, di sini sudah saya tambahi timah. Ya. Ini koil penggantinya, jadi kita pasang. Dengan kita kasih timah itu pemasangan lebih cepat ya, lebih cepat pemasangannya gitu. Kita sikat dulu ya. Oke, sebelum kita pasang, coba kita ukur dulu koilnya, jangan sampai koilnya juga putus ini. Ya. Oke, di sini bunyi karena mesinnya masih panas. Jadi nilai hambatan, kalau mesin panas itu nilai hambatan komponen itu semakin berkurang. Gitu. Saya kipas dulu ya. Oke, mesinnya sudah agak dingin. Kita coba ukur lagi ya. Di sini ada 51. Sebelahnya ada 545. Oke. Berarti ini koilnya bagus ya. Kenapa nilai hambatannya rendah? Ya. Ya, kemungkinan juga ada bocor di jalur keluar IC casnya ya. Ini juga sebenarnya nggak normal ini, nggak normal nilai hambatannya ya di jalur bebasnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Kita coba pasangkan LCD-nya dengan baterai aja dengan tombol on off-nya. Touchscreen-nya nggak usah dulu kita pasang. Kan? Kita pasang baterai. Oke, tekan on off. Sorry, baterainya lepas. Tekan on off. Oke, jadi perhatikan di sini, coba kita tekan on off ya. Oke, bergetar. Oke, di sini lampunya sudah nyala. Ini sudah muncul MI. Coba kita tunggu sampai masuk ke menunya ya. Nah, berarti ini sudah diubah roomnya ya. Kemungkinan ini pun dipakai main gaming seperti ini ya. Oke, di sini sudah masuk ya. Oke ya, sini infonya sudah down. Oke, khususnya ini sudah down dengan metode pelajaran kita tadi. Silahkan diulang kalau kurang mengerti. Oke, salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris. Race Labs.